Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kampung Cikesik, Kecamatan Jatidunggal, Kabupaten Sumedang. Di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu warga yang tinggal di tempat terpencil, jauh dari pemukiman warga, bisa dikatakan di tengah-tengah hutan, teman-teman. Dan abah tersebut katanya sering mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh. Itu sudah hal yang biasa. Karena beliau itu punya kelebihan, bisa mengobati, bisa melihat makhluk-makhluk gaib, teman-teman. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Teruntuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Oke, yuk kita langsung aja jalan menuju rumahnya Abah Uker. Seperti ini, teman-teman, perjalanan menuju rumahnya Abah tersebut ya, teman-teman. Ini akses jalannya sendiri bisa dimasuki kendaraan roda 2 saja. Dan kalau di sini, ini yang jalannya ini udah di aspal atau bukan di aspal, sorry, udah dicor ya, teman-teman, udah diperbaiki. Nah, untuk kedepannya masih tanah, itu ada pemadatan yang terbuat dari batu, teman-teman. Nah, itu kebetulan kendaraan saya dan kendaraannya bisa parkir di sekitaran sini. Dan lokasinya sendiri ini, untuk menuju rumah ini kita arahnya belok kiri, teman-teman, menuju rumahnya Abah tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat ini spotnya masih area, istilahnya yang dikatakan saya tadi itu area hutan. Oh, itu di sana ada bambu kuning, teman-teman. Jarang banget kan bambu kuning yang kayak gini. Sini masih banyak banget, atau banyak sekali, teman-teman. Jarak dari Kecamatan Jatidunggal sendiri atau dari jalan raya utama ini berjarak sekitar 10 sampai 5 km. Namun alhamdulillah bisa masuk kendaraan roda 2, jadi tidak perlu jalan kaki jauh-jauh. Ini ada bambu hitam juga di sini di sekitaran rumahnya Abah. Kita melanjutkan ke sini, baru kita berjalan, karena ini jalan setapak yang masih terbuat dari tanah ya. Kalau misalkan pas musim hujan pasti licin ke sini. Nah, itu posisi rumahnya udah kelihatan sama kita, teman-teman, posisi rumah dari Abah tersebut. Ini adalah rumah Abah yang berada di sekitaran area pesawahan ya, teman-teman. Mudah-mudahan Abahnya ada. Dan ini mungkin kamar mandinya. Biasa identik perkampungan, kamar mandi itu berada di luar. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah, teman-teman, ini Abahnya sedang ada di rumah. Assalamualaikum, Abah. Di mana ya, Jang? Mana kalau sok? Abdi Hakim, Bah.
di Kawit mah di Cikijing, cuman lain nama linggih di Bantarujak Abah, di Cimanggu Hilir. Abah ieu teh hoyong ngobrol sareng Abah manawi Abah kersa panginten. Ngobrol perkawis naonnya. Seputar Ruas Abah mah itu. Henteu Bah. Tepang bol hayong ngobrol. Henteu kan istilahna abi sok ngadamelan video Bah, ngadamelan konten bumi-bumi terpencil lebih di pemukiman gitu hoyong ngobrol sareng Abah. Abah punten ditempel lah ieu banyak. Pados jelas suara suantena. Abah punten. Siap. Bismillah. Ini dilebat. Ya, mangga. Yos jadi rosen Bah. Spotna weh katinggal. Nah, Abah, mungkin Abah bisa memperkenalkan diri nih. Saya ngobrol bersama Abah siapa nih namanya? Abah nungka telah mah aing jenengan asli mah Pak Karyana. Mohon. Ai sebatan mah panggilan sehari-hari mah Pak Uker. Abah Uker. Mohon di dieu teh. Abah Uker di sini tuh tinggal udah berapa lama sih Abah? Udah 7 tahun. Udah 7 tahun, berarti dari tahun 2016 atau 2015? 2015. 2015. Nah, alasan utama Abah kenapa Abah tinggal di tempat terpencil kayak gini, jauh dari mana-mana, jauh dari pemukiman warga gitu Bah? Ya, asalna Bapak dumuk dia tempat teh saperkawis wirehna di tempat Bapak Kagendang Jati Gede. Ya Bapak pindah ke dieu miara sawah di dieu istilahna ngembak ngebur di dieu. Eta asal mula nama. Asal muasal nama panginten Abahnya. Mohon. Nah, jadi teman-teman, Abah Uker ini tinggal di sini tuh udah dari tahun 2015, berarti sudah 7 tahun tinggal di sini. Dan asal muasal kenapa Abah Uker tinggal di tempat terpencil kayak gini, jauh dari pemukiman warga itu kampung yang dulunya itu ditenggelam oleh bendungan Jati Gede ya Bah ya. Waktu tahun 2015 dan Abah memutuskan tinggal di sini, ya, di sini area pesawahan sambil bertani Bah. Ya, sambil bertani. Nanam apa aja Bah? Padi, sayuran, apa saja lah. Oh, campur berarti Bah ya. Kadang itu miara tato kayak ning domba, sapi gitu. Tapi sekarang enggak. Sambil berternak berarti Bah ya. Sambil berternak. Abah, mohon maaf ya, mungkin saya nanyanya ke hal-hal mistis ya Bah ya, atau istilahnya kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami sama Abah. Karena kan identiknya di kita mah masyarakatnya itu kental dengan hal-hal mistis. Ya. Contohnya kayak gini, misalkan ada yang tinggal di dekat kuburan atau tinggal di tempat terpencil jauh dari pemukiman seperti Abah kayak gini, kebanyakan orang bilangnya takut banyak hantu seueur jurigna cenah kami Sunda teh mah. Nah, pengalaman Abah selama 7 tahun tinggal di dia, kumaha Abah? Apakah Abah pernah ninggal hal mistis ngadangu nama cenah tos aneh Abah mah gitu. Tak kumaha Abah. Aya Abah mah masalah eta mah masalah antara jurig hal mistis gitu. Aya cek Abah mah masalah jurig mah seueur kana di lembur daripada di leuweung. Kunaon tah Abah? Seueurna di lembur soalna tempatna di pada jalma. Iya laras-larasnya. Encikna. Di leuweung mah biasa-biasa wae cek Abah mah, malah ngareunah tiis. Teu aya itu ieu ngan ukur sasatoan peuting, bancet jeung sajabana nu kadangu ku Abah di dieu. Teu aya misteri itu, misteri ieu gitu mungguh di tempat ieu mah keur Abah mah. Berarti can pernah ninggal naon-naon Bah? Teu acan Abah mah ninggal naon-naon di ieu tempat mah. Duka aya nu sanes mah deui gitu. Ari nu sanes pernah anu carita ka Abah mendakan naon gitu? Pernah, malah di dumuk di tempat. Mohon kumaha cenah ningali nu beureum beungeut saurna. Beureum beungeut teh berarti genderuwo? Ya bisa disebut genderuwo. Bisa disebutkeun non gitu tah. Makhluk goib gitu. Eta cek anu sumping ka dieu. Cek nu
lami sama meh abah ka dieu gitu. Oh. Tapi alhamdulillah saparakna abah ka dieu mah teu aya itu jeung ieu, malah di dieu asahan ngeupeung Rame. rame gitu. Teu aya bisnis itu ieu mah. Berarti can pernah ningali abah mah pangintanya. Can pernah ningali duka naon maksud jeung tujuan mah eta. Abah ngejelasin ke bahasa Indonesia Abahnya. Ya. Nah, tadi penjelasan dari Abah Uker, teman-teman kayak gini. Jadi, kan kebanyakan orang, kata saya bilangnya kalau tinggal di tempat terpencil, jauh dari pemukiman warga, suka takut sama hantu. Namun, menurut Abah Uker pribadi, justru kalau istilahnya yang takut mah harus tinggal di perkampungan. Karena hantu setan itu anciknya atau mendekatnya pada manusia. Tak jarang kita sama tetangga cekcok, bisa saling memukul ya, Bay, ya, saling berkelahi. Itu karena ada setan. Nah, hawa nafsu itu kan gitu. Dia dekatnya dengan setan. Ya, betul, Bah. Nah, selama Abah 7 tahun tinggal di sini, belum pernah melihat sesuatu. Belum pernah melihat sosok-sosok gaib atau sosok-sosok misterius atau mistis-mistis, kata Abah gitu ya, Bah, ya. Ya. Nah, namun ada orang lain selain Abah, katanya malah mah di rumah Abah ini pernah ada yang lihat sosok wajah merah ya, Bah, ya. Ya. Sosok wajah merah itu nggak tahu genderuwo, nggak tahu apa, tapi alhamdulillah ke Abah pribadi mah nggak pernah mengganggu, nggak pernah datang. Atau mungkin Abah mah punya penangkalnya, mungkin, Bah, punya penangkal makhluk halus. Enggak punya apa-apa, kata Mbak juga. Apa mungkin dari gelang bahar atau batu alinya gitu, penangkal hantu? Bukan ini. Bukan. Itu kalau itu yang melihat itu udah lama itu. Oh, udah lama. Bukan waktu ini. Oh, bukan sekarang-sekarang. Bukan sekarang-sekarang gitu. Jadi kejadiannya yang melihat itu mah udah lama banget ya, Bay? Iya, sebelum Abah kesini. Oh, jadi sebelum Abah tinggal di sini. Banyak orang menceritakan. Oh, gitu. Nah, Abah, saya juga dengar-dengar Abah ini suka membantu orang atau menolong orang yang sedang kesusahan. Istilahnya suka mengobati lah, Abah, ya. Tapi bukan mengobati medis, mengobatinya dengan cara hikmah atau secara batin ya, Abah, ya. Apakah betul itu, Abah? Betul. Ya. Abah bisa mengobati, contohnya apa aja sih, Bah, yang pernah Abah obati, yang pernah datang ke sini, pasien yang datang itu mempunyai keluhan apa gitu? Ya banyak, kadang keluhannya semacam sakit perut bengkak, eta yang pertama, pokok utama itu. Sakit perut bengkak itu seperti busung seperti busung itu. Kalau kata dokter liper. Oh iya, penyakit liper ya, Pak. Tapi kalau di kampung dibilangnya busung. Ya, penyakit kiriman atau penyakit istilah bahasa kasarnya sihir atau santet, Pak, gitu itu namanya. Bisa disebut sihir, bisa disebut santet. Itu namanya ilmu hitam. Oh. Ilmu hitam itu. Sama Abah bisa diobati itu? Alhamdulillah. Hanya bisa jalan juga. Itu gimana, Bah, ceritanya ada yang penyakit busung tersebut bisa diobatinya dengan cara seperti apa atau gimana gitu, Bah? Ya, secara apa ya? Didoain atau apa? Gitu. Didoain, beri air, mandiin, udah itu aja. Dimandiin, tapi mandiinnya nggak mandi sembarangan kan? Enggak. Ada jampenya juga, ada mantranya, Bah, ya? Itu dimandiinnya harus tepat waktu. Contohnya kan banyak yang kayak gini, Bah. Seperti harus dengan nafsunya atau nafsu lahir. Ya kan harus malam Selasa atau malam Jumat atau malam apa, atau malam-malam tertentu enggak, Bah? Enggak. Bagi Abah mah asal punya keyakinan hari apa saja, karena itu harus ditolong. Kalau tidak segera ditolong, takutnya akibatnya bagaimana lah, tak diharapkan. Oh gitu, Bahnya. Jadi harus cepat-cepat. Berarti Abah mah istilahnya kalau misalkan ada yang datang ke sini bertamu, mungkin punya keluhan penyakit busung atau penyakit liper yang menurut medis normal-normal saja, namun secara batinnya jiwa raganya sakit, itu datang ke Abah, Abah obatin dengan cara dikasih air yang sudah dibacakan jampe ya, Bah, ya, atau mantra, terus dimandikan juga ya, Bah, ya. Alhamdulillah sembuh setelah itu. Sampai sekarang.
Sampai sekarang. Terus yang penyakit lainnya Abah bisa mengobati penyakit apa aja, Bah? Apa yang kerasukan, Kerasukan, setan, iya, kesurupan. iya, Pernah ada yang kejadian seperti itu? pernah. Di Ada. mana? Di Di daerah sini juga. datang ke rumah Abah atau gimana? Abah yang datang ke sana karena nggak mau diajak ke sini. Itu kerasukan apa, Bah? Setannya Jin. apa? Jin apa? Jin apa itu namanya? Jin kafir. Jin kafir. Kan banyak yang kayak gini, Bah. Kalau misalkan mengobati orang yang kerasukan kan setannya itu minta dianterin ke sumber mata air mana, hulu cai jangan ke mana gitu. Gitu ente, Bah. Itu. Ente. Banyak yang juga begitu juga. Ada tapi ini mah enggak. Kalau itu yang minta dianterin itu jinnya jin apa namanya, Bah? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Itu kebanyakan kalau misalkan orang yang kerasukan itu, Bah, ya. Kebanyakannya disebabkan oleh apa gitu, Bah? Ya, disebabkan apa? Kosong itu pikirannya. Ya, banyak lamunan. Akibatnya iya semacam itu. Masuklah apa jin, apa dari air, makhluk dari air bisa aja itu. Tergantung dia. Ini, Bah, banyak juga kan yang kayak gini, misalkan lewat tempat angker nih, pusat hutan, tiba-tiba nggak melamun, nggak apa, kerasukan itu ada yang kayak gitu. Apa mungkin jin juga bisa masuk kayak gitu, Bah? Bisa aja. Oh, bisa aja. Bisa aja. Tapi abang di sini mah enggak gitu. Belum pernah gitu. Belum pernah. Nah, ini mungkin ada ininya, Bah. Mungkin tipsnya buat supaya kita tidak kerasukan seperti apa? Contohnya kalau misalkan lewat tempat angker atau gimana? Ya. Sisingkah atau gimana? Itu kan ada ayat kursi, istighfar, ayat kursi itu bisa dipakai kalau melewati apa itu? Yang angker-angker, tempat yang angker-angker itu. Terutamanya sumber mata air ya, Bah, ya. Iya, kebanyakan ayat kursi itu yang dipakai. Nah, selain Abah bisa mengobati yang kerasukan, mengobati apa lagi, Bah? Misalkan ya yang itu jodoh. Nah, itu dah. Yang pengen punya jodoh. Iya. Terus ya yang itu penglaris istilahnya, Bah, ya. Iya. Terus apa lagi? Apa ya? Itu cuma itu. Banyak mungkin ya, Bah, ya? Ya banyak, kalau disebutkan semuanya kan aduh. Nggak cukup waktu ya, Bah, ya? Cukup waktu tuh. Harus membutuhkan waktu berhari-hari ngobrolnya gitu, Bah. Iya. Ini mah cuma apa, ngobrolan gambaran secara singkat lah. Singkat, gambaran, cuma gambarannya doang, Bah, ya? Ya, gambaran-gambaran mungkin yang datang ke sini itu kebanyakan keluhannya macam-macam, berbeda-beda. Tapi alhamdulillah semuanya diijabah ya, Bah, ya? Ya, alhamdulillah. Kalau misalkan yang gini, Bah, yang lumpuh, yang stroke bisa juga, Bah, mengobati? Tergantung keyakinannya orang. Nah, Abah hanyalah istilah Sunda mah apa itu? Pelantara. Nyareatnya banyak, hakikat nama tetap Allah anu nyagerkeun hakikat nama Gusti Allah. Eta upami anu hayang jodoh, Bah, kan tadi mah upami anu busung diibakan di kumaha, eta upami anu hayang jodoh, anu hayang kenging jodoh di kumaha cara ieu na, Bah, cara ngaluarkeun aurana atau supaya dapat jodohna, dimandian deui eta napi kumaha, Bah? Ya bisa dimandiin, bisa di apa tuh, macam-macam lah. Susah bicaraan, susah dijelaskan. Atau mungkin dibawa foto perempuannya atau gimana, Bah? Ya bisa juga itu. Istilahnya berarti dipewet atau gimana itu? Asihan ya, Bah, ya? Tapi itu mau kalau pakai itu hanya sementara itu. Oh, sementara doang. Iya. Jadi nggak lama waktunya. Nggak lama waktunya. Oh, kalau pelet juga ada berbatas waktu, Bah? Ada berbatas waktu. Itu lamanya berapa hari, berapa bulan, berapa minggu? Kadang 1 tahun. Tergantung permintaan. Kalau buat penglaris biasanya dikasih apa, Bah? Penglaris dagang. Ya, penglaris dagang banyak macamnya. Dikasihnya seperti dikasih minyak atau apa gitu? Minyak, ya, kebanyakan minyak, air, kebanyakan itu. Karena enggak garam. Oh, dipasang garam, Bah? Iya. Untuk penglaris dagang tersebut ya, Bah, ya? Tuh. Terus yang lainnya, Bah? Udah mungkin? Ya udah mungkin. Hanya sekian.
Abah makasih ya Abah ya atas Ya, waktunya udah mau diajak ngobrol-ngobrol, diajak bincang-bincang bersama saya. Sudah maulah istilahnya menjelaskan atau menceritakan kisah hidup Abah di sini. Semoga Abah selalu ada dalam lindungan Allah, diberkahkan amin, hidupnya, amin, amin. dipanjangkan umurnya ya Abah ya. Ya, Dan semoga juga istilahnya tema kalau misalkan Abah di sini sambil bertani atau lagi menggarap kebun, semoga nanti panennya melimpah ruah. amin, amin. Itulah tadi teman-teman kisah hidupnya Abah Uker yang selama 7 tahun tinggal di tempat terpencil jauh dari pemukiman warga. Kebetulan Abah Uker juga seorang ahli hikmah, seorang ahli spiritual. Jadi walaupun kata orang di tempat ini banyak hantunya, banyak setannya, banyak iblisnya, tidak ada yang berani mengganggu Abah Uker. Dan Abah Uker juga bisa menyembuhkan orang-orang yang mempunyai penyakit, misalkan penyakit busung, penyakit-penyakit yang di luar medis, penyakit busung, terus nggak bisa berjalan, yang kesurupan, pengen penglaris dagang, terus pengen cepat dapat jodoh, pokoknya semua permasalahan yang di luar non medis, insya Allah atas izin Allah, atas ridho Allah, Abah Uker bisa mengabulkannya, bisa menyembuhkannya. Abah Uker ini hanya sebagai pelantara saja, syariatnya atau hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa Abah Uker. Bagi kalian yang ingin datang ke sini, yang ingin bertamu ke Abah Uker, silahkan datang aja ke Kampung Cikesik, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatidunggal, Kabupaten Sumedang. Atau nanti bisa menghubungi nomor Abah Uker yang berada di layar video ya teman-teman. Silahkan kalian komentar di bawah, asal komentar yang positif, jangan sampai komentar yang negatif. Kalau misalkan komentar yang negatif, otomatis akan saya hapus, akan saya hilangkan. Dan kalau komentar yang positif, pasti akan saya balas. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.